Oke, hari ini firman Tuhan tentang take care of your seeds atau rawatlah benihmu atau peliharalah benih-benihmu. Ya, saya ini kameranya. Oke. Pertama kita baca dulu di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7. Saya akan baca Yakobus 5 ayat 7 berkata begini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kata kuncinya di sini sabar. Nah, kita sekarang baca dulu juga di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Galatia 6 ayat 7 sampai 8 berkata begini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalau kita melihat ayat di dalam Galatia 6 ayat 7 ini sampai 8, kita diajar di sini adalah semua yang kita tabur pasti kita tuai. Jenis taburan itu akan mempengaruhi jenis tuaian yang akan kita terima. Nah, sebelum kita jelaskan lebih lagi, kita mulai di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 berkata begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kata kunci, kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita pasti menuai. Dan selama masih ada kesempatan, bagi kita harus rajin untuk tetap terus berbuat baik. Nah, sekarang kita mulai pelajari. Bagaimana sih cara memelihara benih? Bagaimana cara kita merawat benih kita? Karena kalau seorang petani, kalau dia itu menanam benih ya kan untuk supaya bertumbuh, itu saya pernah ya lihat petani itu ya, itu nanam tanaman-tanaman bukan tanaman yang gede ya, tanaman-tanaman kayak sayuran itu ya. Itu setiap hari itu mereka ngecek, kadang-kadang mereka lihat ada kutu atau ada ulet itu mereka ambilin Saudara. Saya sampai pernah duduk-duduk di sawah gitu ya, karena dengan teman-teman waktu itu panas kalau nggak salah atau hujan ya, terus saya mampir, nah di situ ada petani-petani gitu loh. Ngapain aja kok kok ke sana ke sini, dia ternyata ngecek supaya nggak ada benih-benih, nggak ada binatang-binatang yang makan daun-daunan yang mereka tanam. Jadi betapa telatennya saya bilang gini, kok sampai telaten kayak gitu? Mereka bilang, "Ya harus, kalau enggak itu tanaman itu akan mati atau tanamannya rusak," gitu loh. Terus makanya zaman sekarang banyak orang nggak mau jadi petani karena betapa banyak hal yang mereka harus lakukan. Nah, bagaimana sih untuk kita memelihara benih yang kita tanam atau kita memelihara benih? Sebelum saya jelasin untuk memelihara benih itu apa saja sih? Saya pernah jelasin. Benih itu bisa bicara tentang iman. Benih bisa bicara tentang apa yang kita punya. Bisa bicara uang kita, itu bisa berbicara benih. Kemudian karunia itu juga benih. Nah, sekarang benih-benih itu bagaimana pada waktu kita tanam, kita tabur, kita mulai memeliharanya. Bagaimana cara yang memeliharanya? Yang pertama, untuk memelihara benih yang kita punya, itu kita harus banyak nabur, Saudara. Contoh ya, kalau saya ini mau punya iman yang bertumbuh, saya tidak memelihara iman itu kemudian dipelihara, didiemin. Tetapi saya harus rajin memelihara dengan cara banyak menabur iman.
Saudara, kalau ada orang itu punya benih, ya, punya benih, kayak dulu ya di Indonesia itu kalau ada pohon, misalnya ada pohon yang ada di jalan-jalan itu kan ada pohon pengganti di sebelahnya. Kenapa? Supaya itu terus ada regenerasi. Demikian juga dengan hidup kita. Maka tadi Alkitab berkata begini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah waktunya, kamu akan menuai. Inti dari bagaimana kita memelihara benih kita, apa yang kita tabur untuk kita tuai, maka teruslah menabur, terus menabur, dan terus menabur. Jangan jemu-jemu supaya kamu pada waktunya menuai. Apa sih kalau tanaman itu kan bisa mati ya, bisa hancur karena ada binatang, ada ulat, ada wabah. Nah, wabah-wabah itu apa sih? Itu racun yang membuat kita itu gini, kita nggak sabar, itu yang menghancurkan iman kita, benih kita. Sekarang saya bicara benih iman dulu ya. Benih iman kita itu bisa hancur karena kita mulai kecewa. Kenapa saya tidak melihat jawaban Tuhan? Yang kedua, kita mulai berhenti untuk menabur. Alkitab tadi berkata, kamu harus tidak jemu-jemu sampai kamu menuai pada waktunya. Jadi, dikatakan pada waktunya, berarti pada waktunya itu adalah kita tidak bisa mengukur kapan kita akan bakal menuai. Tapi pasti menuai kalau tidak berhenti. Jadi bagaimana kita memelihara benih yang kita tabur. Misalnya gini, kalau saya ingin menuai keuangan, saya harus menabur keuangan. Kalau saya mau menuai kasih, saya harus menuai kasih. Kalau saya mau menuai kemurahan, saya harus menabur kemurahan. Bagaimana memeliharanya? Tetaplah menabur sampai menuai. Karena pada waktu berhenti sebelum menuai, kita telah menghancurkan apa yang telah kita tabur. Kita sudah menjadi kecewa. Kecewa itu bisa membuat apa yang kita tabur itu diracuni oleh karena kekecewaan. Belum menuai, kayak contoh. Ada orang yang sudah menabur kesetiaan. Dia melayani, dia cinta Tuhan, dia rajin ke gereja. Hanya karena kecewa dengan orang Kristen, dia meninggalkan Tuhan. Padahal dia itu akan menuai, tapi dia telah lebih dahulu kecewa. Setelah kecewa meninggalkan Tuhan, yang dia tabur adalah kekecewaan, kebencian, kepahitan, kemarahan dengan Tuhan. Akhirnya, dia seharusnya menuai yang baik, tapi belum waktunya menuai, dia sudah berhenti. Sekarang yang dia tabur adalah kekecewaan, kemarahan, kebencian. Sehingga dia seringkali sebelum dia pemberesan, dia akan terus menabur itu. Makanya akhirnya dia menuai yang jahat. Karena dia menabur yang jahat. Dan akhirnya dia kecewa. Bapak Ibu harus tahu, menabur yang jahat itu tuaiannya lebih cepat daripada menabur yang baik. Kenapa? Kita ini di bumi, tinggal di bumi. Atmosfer dunia ini ada di bawah kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan iblis yang menguasai. Iblis itu adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Iblis itu selalu mencari kesempatan untuk membunuh kita. Makanya pada waktu kita menabur kekecewaan dan kejahatan, itu cepat untuk kita tuai. Kalau kita adalah anak Tuhan ya, kita anak Tuhan, kita dalam peperangan rohani, kita menabur kekecewaan. Coba aja sih, Bapak Ibu, kalau melakukan yang jahat, itu cepat menuainya. Cepat dipukul sama Tuhan, dan cepat itu menuai. Kenapa? Satu, iblis ingin membuat kita kecewa, tambah kecewa sama Tuhan. Kedua, kalau Tuhan pukul kita,
Tuhan bermaksud kita untuk bertobat. Kadang kita lebih kecewa lagi padahal Tuhan maunya kita bertobat. Nah, yang pertama tadi, jangan kita jemu-jemu melakukannya, tetap menabur. Karena dengan kita banyak menabur, benih itu tidak akan pernah habis. Benih itu tidak pernah hilang. Contoh yang pernah saya gambarkan tentang seorang ibu ya. Benih itu kan bicara uang, benih bicara tentang iman. Yang saya pernah ceritakan tentang orang yang terjadi tsunami, yang dia kehilangan keluarganya, kehilangan semuanya. Dia dikasih seorang tentara uang 50.000. Uang ini bagi dia adalah benih. Alkitab pernah berkata begini, Tuhan yang menyediakan benih untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Itu terserah kita, benih ini untuk makanan semua, atau benih ini separuh untuk makan, separuh untuk ditabur, atau semuanya untuk ditabur. Nah, ibu ini memandang benih ini cuma satu, 50.000. Dia sepakat di dalam dengan Tuhan, benih ini dia tidak makan. Dia memelihara benih ini supaya benih ini terpelihara tidak habis. Enggak hanya tidak habis, benih ini harus berlipat ganda. Dia memakai uang 50.000-nya untuk beli aqua. Dijual kepada orang-orang yang menolong, orang-orang yang meninggal. Dia jual ke orang-orang yang datang untuk nonton apa yang terjadi di sana. Dia kemudian setelah menjual, sudah laku, dia beli lagi. Sampai kemudian 3 hari baru dia kelaparan, dia datang ke pengungsian untuk makan dari pengungsian. Makanannya gratis. Tapi uang itu bagi dia semuanya benih. Dia lipat gandakan. Setelah dilipat gandakan, pada waktu orang-orang berteriak minta mujizat, dia sudah melakukan mujizat. Orang-orang kecewa menanti-nantikan mujizat, dia sudah buka kios sendiri. Kios kecil, dia di situ jual rokok, dia jual minuman, dia jual obat, dia jual apa saja ada di situ. Kios kecil. Tahu ya, kios rombong ya, tahu ya rombong itu loh. Terus sampai akhirnya sekarang sudah punya toko lagi dan sebagainya. Benih itu bagaimana memeliharanya? Saudara tidak bisa memelihara dengan menyimpan. Makanya pada waktu Tuhan kasih tentang perumpamaan 1, 2, 5 talenta, orang yang menyimpannya, Tuhan katakan itu jahat. Kenapa itu jahat? Kamu pada waktu menyimpan itu nggak jadi apa-apa. Bahkan kamu akan timbul kekecewaan. Makanya orang ini kan kemudian, kok enak. Tuhan, kamu itu yang kamu tidak, kamu tinggal mengambil keuntungan kepada apa yang kamu nggak tanam dan sebagainya. Padahal yang ngasih benih itu adalah tuannya. Nah, bagaimana cara memelihara? Tetap menabur. Pada waktu saya sendiri kemarin yang saya kesaksian suami saya. Suami saya waktu itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan orang ini sejak mudanya nabur, 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 dan nabur. Dia tidak menjadi kecewa dan tetap menabur. Pada akhirnya Tuhan membuat dia menuai. Inti daripada kita menuai, memelihara benih. Satu, yang pertama, tetap menabur. Karena yang membunuh benih adalah kekecewaan dan mundur sebelum kita melihat tuaian. Makanya tadi dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Nah, kemudian bagaimana yang kedua? Cara memelihara benih. Cara memelihara benih yang pertama adalah ketaatan. Saudara, kita baca dulu ya. Contoh tentang Haman. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Dikatakan begini. Naaman, Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Dia ini orang yang terpandang. Dia itu panglima tertinggi setelah raja. Dia itu dihormati, dia seorang pahlawan, tetapi kekurangannya dia penyakit kusta. Kita lanjutkan ayatnya yang tadi. Dikatakan begini. Kemudian datanglah Naaman
Dengan kudanya ini pada waktu Naaman ingin disembuhkan sakit kustanya, dia datang ke Israel. Dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Berikutnya, bukankah tadi ya, tadi kelewat ya, bukankah Abana dan Papar, sungai-sungai Damsik lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apabila sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan kau akan menjadi tahir, berikutnya, maka turunlah ia menanamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Nah, sudah. Saudara, pada waktu Naaman ini, dia mengalami sakit kusta. Dia itu mendengar ada kesembuhan di Israel. Dia percaya. Kalau nggak percaya, nggak mungkin dia pergi. Meninggalkan negerinya, datang ke Israel. Dia punya benih iman. Dia percaya. Tapi seperti petani menanam buah benih, pada waktu itu bertumbuh, itu banyak ulat yang ingin menghancurkannya. Sama dengan Naaman. Waktu dia datang, ternyata yang nemui dia itu Gehazi, hambanya Elisa. Padahal Naaman ini adalah orang yang terhormat. Nomor 2 adalah panglima tertinggi di kerajaannya setelah raja. Di mana-mana kalau panglima itu kalau berdiri kemana pergi ketemu tentara yang lain semua pasti ngasih hormat, ngasih jalan. Dulu kan ada atau seorang polisi yang membunuh polisi itu yang pangkatnya paling tinggi dikatakan orang pangkat paling rendah itu tidak bisa ketemu dia. Saking hormatnya nggak bisa ketemu. Kalau bisa ketemu itu sebuah kehormatan. Maka orang ini merasa terhina karena ketemunya yang menemui dia itu Gehazi, bukan Elisa. Kok gak ada hormat-hormatnya? Sudah gitu disuruh mandi di sungai, kayak anak kecil aja. Sungainya kotor lagi. Padahal dia itu seorang panglima. Paling tidak ada sebuah penghormatan. Nah, apa yang menjadi racunnya? Di situ kesombongan dia. Dia itu seorang panglima yang dikatakan dia membawa kemenangan kerajaannya. Tidak ada yang dia takuti, tidak ada yang sulit untuk membawa kemenangan bagi dia. Mau gunung, mau lembah, dia bisa lewati untuk menghancurkan musuh, untuk mencari musuh sampai ke kolong-kolong. Itu dia menang. Tapi waktu disuruh mandi, langsung menjadi kecewa. Pada waktu disuruh mandi, dia langsung melihat itu sesuatu yang sulit. Padahal untuk perang tidak sulit. Suruh mandi jadi sulit. Kenapa? Iman dia itu diserang, diuji. Kalau hari itu dia menjadi kecewa, padahal dia sudah di ujung kesembuhan. Dia pulang dengan panas hati, dia tidak mengalami kesembuhan. Kenapa sih Tuhan suruh dia mandi? Karena Tuhan sedang berurusan dengan kesombongan dia yang menghancurkan imannya. Waktu itu dia disuruh mandi. Padahal kalau Elisa disuruh Tuhan tumpangi tangan bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa disuruh mandi? Karena Tuhan sedang berurusan dengan hatinya, keangkuhan,
kesombongan. Itu sebabnya untuk memelihara benih yang kamu tabur. Mau benih keuangan, benih kemurahan yang kita tabur, benih iman, pertahankan sampai menuai. Akhirnya hambanya berkata gini, Tuhan, kamu itu kalau disuruh melakukan hal yang sulit, lebih sulit dari ini kamu lakukan kan? Kalau Elisa suruh kamu mencari bunga 7 rupa, pasti kamu pergi. Mencari air dari sungai, 7 sungai, pasti kamu jalani. Ini disuruh mandi aja, dan kamu sembuh. Kenapa kamu nggak mau? Hampir dia kehilangan imannya. Makanya untuk memelihara apa yang kita benih yang kita tabur, supaya benih itu jadi, jangan menjadi kecewa. Karena toksiknya atau racunnya iblis itu adalah dia tahu kamu kecewa, kamu mundur, kamu nggak menuai. Karena tuaian itu hanya terjadi pada waktunya. Makanya dia langsung maju untuk kemudian taat, mandi, dan terjadi mujizat kesembuhan. Nah, sama dengan ibu tadi. 50.000 kalau dia kecewa kepada Tuhan. Tuhan yang hilang itu harta benda, keluargaku semua. Sekarang saya cuma dapat 50.000. Seharusnya paling nggak ada mujizat, ada yang kasih saya rumah kek, ada yang memberikan pertolongan kek, memberi saya tumpangan kek, apalah, ini cuma 50.000. Tapi dia tekun mengerjakan bagiannya sampai terobosan terjadi. Makanya tadi dikatakan tetap menabur sampai menuai. Itu sebabnya untuk memelihara benih yang sudah kita tabur. Rugi kalau kita tidak menabur sampai kita melihat tuaian. Makanya kita harus tetap setia mengerjakan bagian kita. Cornelius itu orang yang kepingin bisa menjadi anaknya Tuhan. Cornelius itu orang asing, tapi dikatakan sampai akhirnya Tuhan mengirim malaikatnya menemui dia di mimpi bahwa doanya dan taburannya atau sedekahnya sudah sampai di hadapan Tuhan. Dan dia adalah orang kafir pertama yang menerima keselamatan. Kenapa? Dia tidak berhenti melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Yang ketiga, bagaimana kita harus memelihara iman. Memelihara benih. Dengan mendoakannya. Kita itu harus membungkus apa yang kita sudah tabur. Misalnya, saya menabur keuangan. Karena saya menuai apa yang saya tabur. Saya akan tetap menabur. Kedua, saya berdoa untuk saya tetap bisa setia sampai akhir. Kedua, supaya apa yang saya tabur, saya tuai pada waktu yang tepat. Tidak ada penundaan. Ada sebuah darah Yesus yang kita mau untuk membungkus setiap benih yang kita tabur. Sehingga kita ini tidak menjadi goyah pada waktu kita tidak melihat benih yang kita tabur itu kita tuai. Belum kita tuai, tapi kadang-kadang kita merasa tidak kita tuai. Abraham itu harus menunggu 25 tahun untuk mendapatkan anaknya. Dia terus mendoakannya dan dia terus menabur kepercayaan. Walaupun istrinya nggak percaya. Sebenarnya Abraham itu tetap percaya. Waktu dia salah menuruti istrinya untuk menikahi Hagar, dia bertobat dan dia menuai apa yang dia tabur. Ketiga, bagaimana kita memelihara benih dengan diwariskan. Kalau kita menabur benih iman, iman itu kan benih itu kalau ditanam, itu akan menghasilkan banyak buah. Kalau kita menanam benih jagung, akan menghasilkan jagung-jagung yang lain, maka akan banyak benih-benih yang lain.
Dan bagaimana supaya apa yang saya tabur tidak berhenti? Maka harus diwariskan. Kalau saya orang yang suka menabur kemurahan, saya akan ajar keturunan saya arti menabur kemurahan. Kalau saya menabur memberi keuangan, saya mengajar anak saya arti menabur keuangan. Sehingga apa yang saya lakukan, benih itu terus bertumbuh dan berlipat ganda karena keturunan saya juga menerima warisan iman. Makanya di dalam firman Tuhan itu diajarkan, nggak tahu ada nggak ya ayatnya yang tadi saya tulis nggak ya, tentang si 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Oh, sudah mau habis waktunya. Dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius itu orang yang setia, Timotius orang yang takut akan Tuhan. Ternyata Paulus berkata, kamu ini setia karena diwariskan oleh nenekmu dan ibumu. Abraham mewariskan imannya dari Abraham, Ishak, Yakub, sampai kepada Yesus, sampai kepada rasul-rasul, sampai kepada kita. Kalau Abraham, benih yang dia tanam, benih yang dia pelihara, hanya sampai ke dia, waktu dia mati, benih itu selesai. Tapi bagaimana kita memelihara benih yang kita tabur? Benih itu harus diwariskan, sehingga itu berlipat ganda terus-menerus kepada keturunan kita. Jadi, sekali lagi, bagaimana kita memelihara benih? Bagaimana kita merawat benih? Dengan cara yang pertama tadi adalah dengan, mana tadi catatannya? Pertama adalah dengan tetap menabur sampai menuai. Yang kedua, dengan ketaatan. Dengan ketaatan, kayak tadi, Naaman disuruh menceburkan dirinya. Dia pada waktu tidak taat, hampir aja tidak taat, dia tidak akan menuai. Tapi dia kemudian taat sehingga dia menuai. Karena kadang-kadang kita sudah ada di tepi mujizat, di tepi tuaian, tapi kita berhenti. Yang ketiga, mendoakan setiap benih yang kita tabur. Yang keempat adalah mewariskan. Kita mengajarkan ke anak kita mengajarkan ke orang lain, sehingga benih yang kita tabur itu berlipat kali ganda. Amin. Karena waktunya sudah habis, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau Tuhan setiap benih yang kami tabur tidak sia-sia, tetapi kami menikmati tuaiannya. Kami mau setiap benih yang kami tabur berlipat kali ganda. Tidak menjadi kecewa, tidak berhenti sampai kami melihat tuaian terjadi pada waktu kami menanamnya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau menabur Tuhan benih ketaatan, benih keuangan, benih kejujuran, benih karakter. Semua kami tabur dan kami tidak akan berhenti dan kami akan terus Tuhan menabur sampai tuaian terjadi. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.